Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan hadirin sekalian, saya Uci Aprilia dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 dari UPBJ Purwokerto dengan NIM 0540240046. Senang sekali rasanya bisa berdiri di hadapan hadirin sekalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar kali ini dalam keadaan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Bapak Ikhvan Oktaviano, yang saya hormati hadirin sekalian dan yang saya cintai, tentunya rekan-rekan generasi Z yang saya banggakan yang luar biasa. Senang sekali teman-teman, rasanya bisa hadir di hadapan kalian semua dalam keadaan yang baik, melihat wajah-wajah calon-calon orang-orang sukses di masa depan, yang penuh percaya diri dan semangat juang yang tinggi, yang membuat diri saya pribadi semakin yakin dan percaya bahwa masa depan Indonesia menjadi Indonesia emas pada genggaman yang tepat. Dan berdirinya saya kali ini, terima kasih teman-teman sekalian telah memberikan kesempatan dan kepercayaannya untuk saya bisa hadir dan bisa menyampaikan sedikit pidato pada forum kali ini untuk berbagi tips dan pengalaman tentang bagaimana kita bersama-sama mempersiapkan agar generasi Z terjun dalam dunia kerja yang semakin dinamis. Tahukah teman-teman sekalian, bahwasanya sebuah riset menurut para eksekutif yang disurvei, pekerjaan yang tumbuh selambat-lambatnya pada 2030 dalam persentase cenderung didorong oleh perkembangan teknologi, kemajuan internet, kemajuan AI atau robotika, serta peningkatan akses dalam dunia digital. Teman-teman hadirin sekalian, generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Generasi Z adalah mereka yang tumbuh besar dalam sebagian besar hidupnya dengan internet dan kemudahan dalam media sosial. Hadirin sekalian, saya ingin memulai pidato pada forum kali ini dengan sebuah fakta yang mungkin sedikit mengejutkan dalam dunia kerja. Hadirin semua, tahukah Anda bahwasanya sebuah survei dalam platform media sosial menunjukkan bahwa ada 8 dari 10 perusahaan di Indonesia yang dilaporkan pernah memecat karyawan generasi Z yang baru saja mereka rekrut. Mereka, generasi Z, tidak mengetahui keterampilan dasar untuk interaksi sosial yang baik dengan pelanggannya, dengan klien, dengan rekan kerjanya, dan etika di dalam dunia kerja, kata Scorch. Mengapa bisa begitu hadirin sekalian? Generasi Z tidak kurang pintar, generasi Z juga tidak kurang cerdas dalam hal akademiknya. Tetapi mereka kurang kekreatifan dan inovatif. Dan mereka kurang memiliki inisiatif yang tinggi dalam lingkungan, dan sebagian dari mereka memiliki emosional yang tidak tertata dengan baik. Saya sedang tidak menakuti teman-teman sekalian. Saya hanya memberi warning dan peringatan agar kalian lebih siap ketika terjun ke dalam dunia kerja. Karena dunia kerja tidak semudah yang Anda bayangkan. Dan dunia kerja tidak juga semenakutkan seperti yang ada di pikiran kalian, hadirin sekalian.
Oleh karena itu, pada sore hari ini, saya hadir di hadapan teman-teman semuanya, bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tetapi untuk mengajak, ayo teman-teman sekalian, bersama demi misi yang sangat penting, bersama kita mempersiapkan generasi Z agar siap terjun ke dalam dunia kerja. Generasi Z seperti teman-teman semua hidup dalam era yang serba mudah, teknologi yang serba canggih, kemudahan dalam dunia digital, dan kemudahan informasi dalam hal apapun. Maka dari itu, kita semua harus prepare dan peduli dalam mempersiapkan masa depan kita. Karena jika bukan diri sendiri, maka siapa lagi yang akan peduli? Mempersiapkan diri untuk bisa terjun ke dalam dunia kerja bukan hanya soal ijazah yang tertulis di selembar kertas kecil seperti ini saja, tetapi semua perusahaan yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia membutuhkan mereka yang memiliki skill yang bagus, kompeten, komunikasi yang baik, attitude yang baik, kontrol diri yang baik, emosional yang tertata, dan yang relevan dengan kebutuhan dalam dunia kerja seperti yang perusahaan-perusahaan tersebut butuhkan. Pendidikan yang tinggi memang akan membantu kita membukakan jalan untuk menyusuri dunia yang indah bagi teman-teman semua untuk bisa menggapai sebuah mimpi. Karena dengan kita berpendidikan yang tinggi, kita akan memiliki nilai dan jauh lebih dipandang oleh orang lain. Kita sebagai generasi Z penerus bangsa tidak hanya bisa mengandalkan kemampuan akademik saja, teman-teman, namun harus melatih kemampuan diri, meningkatkan soft skill, memperbanyak relasi, memperbaiki hubungan sosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan menjadi pribadi yang terus ingin memperbaiki diri dan mengembangkan diri, dan membuat diri semakin lebih baik dari hari kemarin dan semakin berkembang. Biasanya, generasi Z sering membahas tentang work-life balance. Tapi, teman-teman sekalian, kita juga harus tetap memperhatikan bagaimana harus memiliki kecerdasan dan profesionalitas. Ketika kita sudah terjun ke dalam dunia kerja, jangan sedikit-sedikit peduli tentang mental illness, teman-teman sekalian. Kesehatan mental memang sangatlah penting, sangat-sangat teramat penting pada kondisi sekarang ini. Tetapi jangan semua hal kecil yang menggores hati terlalu dipikirkan, karena itu akan mengganggu pemikiran kalian sendiri, teman-teman, dan akan mengganggu mental kalian semua. Jika hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak memberikan dampak positif, dan tidak memberikan pengaruh yang baik, lupakan dan tinggalkan saja. Hadirin yang berbahagia, kesiapan generasi Z dalam dunia kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang diri saja, melainkan sebuah tanggung jawab bersama antara berbagai lembaga seperti lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Untuk bisa mereka bekerja, menciptakan wadah atau ruang untuk generasi tumbuh, untuk mereka berlatih dan meningkatkan keterampilan yang mereka miliki, dan upaya bangkit dari sebuah kegagalan yang telah terjadi, dan kita lebih siap untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Karena dari kegagalan-kegagalan tersebut, kita harus belajar bahwasanya kegagalan bukanlah akhir dari semua, namun kegagalan adalah sebuah awal dari kesuksesan kita semua, teman-teman. Teman-teman sekalian, mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam dunia kerja suatu hal yang sangat teramat penting, teman-teman, yaitu adalah doa dan dukungan dari keluarga, teman, saudara, dan lingkungan sekitar. Karena tanpa doa
dan dukungan dari mereka semua. Segala sesuatu yang mungkin kita lakukan tanpa restunya melalui orang tua dan lingkungan sekitar seperti saudara dan teman akan terasa sia-sia. Dan pastinya diri kita sendiri yang harus bisa mampu melewati, berjuang, dan berproses untuk menjadi manusia yang dipandang lebih baik oleh orang lain dan menjadi manusia yang siap dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman yang ada di kehidupan teman-teman sekalian. Generasi Z adalah sebuah generasi yang digadang-gadang akan menjadi generasi emas di tahun 2045 seperti survei yang ada pada data-data di media sosial mendatang. Karena sebagian besar menganggap bahwa generasi Z memiliki kreatifan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, pandai mengatur emosional, dan melek terhadap dunia digital. Namun, potensi-potensi yang sangat luar biasa ini akan terasa sia-sia teman-teman ketika kita tidak memberikan perlindungan dan arah yang benar sebagai jendela mereka menuju dunia kerja yang nyata. Izinkan saya Uci Aprilia undur diri pada acara sore kali ini dengan sebuah kutipan. Your work is going to fill a large part of your life. And the only one way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle as with all mothers of the earth. You will know when you find it. Steve Jobs. Mari bersama-sama kita memastikan bahwa ketika generasi Z melaju satu langkah menuju gerbang kesuksesan dalam dunia kerja, mereka semua tidak hanya mampu dan siap, tetapi mereka semua bisa bersaing dengan kualitas diri mereka dengan membawa inovasi dan berintegritas tinggi. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan saya bisa berdiri di hadapan teman-teman dalam keadaan baik. Dan saya Uci Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam hal acara-acara lainnya teman-teman sekalian. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam menyampaikan pidato kali ini terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kehilafan, dan terdapat banyak kesalahan kata. Saya Uci Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.